untuk tuan rumah kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue talem anak hangat. Jawab salam orang semangat. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, sehat, panjang umur, kaya berkah berlimpah. Yang belum pergi ke tanah suci Mekah segera berangkat ke tanah suci Mekah. Yang sudah berangkat supaya bisa mengumrohkan, menghajikan. Keluarganya diberikan keluarga sakinah, mawadah warahmah. Bisa beli mobil mewah. Bisa beli rumah megah. Bisa manfaat buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ulang lagi salamnya ya, yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bersilaturahmi. Lain sakatum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasan. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka Allah akan tambahkan terus nikmat. Barang siapa yang tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ini, yang hadir di ruangan ini, yang rumah yang diberkahi Allah ini, semoga tergolong kepada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan pada manusia termulia, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga tercinta, para sahabat terkasih, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kita doakan yang punya rumah nih, Bunda Umaida beserta Bapak Yanuar. Beliau mulai diberikan berkah yang berlimpah. Tamu dari jauh-jauh datang ke sini, kelihatannya sih nggak bawa apa-apa Bu kami ini, tapi insya Allah membawa barokah. Aku keluarnya juga sama, kelihatannya sih nggak nenteng apa-apa, tapi membawa hal-hal yang negatif dari rumah Bapak Ibu. Insya Allah kalau hari ini mungkin Pajero-nya amanah buat saya, Pak Joko datang ke Bunda, suatu waktu mah Pajero di sini landing Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Juga kepada para hadirin semua, Bapak Ibu semua yang datang dari rumah, setiap langkahnya semoga Allah ganti dengan kebaikan yang berlipat ganda Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Karena kita niatkan silaturahim, panjang umur, kaya berkah, banyak rezeki, berkah berlimpah. Insya Allah saling mengurangi bebannya masing-masing dan insya Allah jadi menambah rezeki semua yang hadir di sini. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, ini subhanallah Bapak Bagus hadir ya beserta para tamu undangannya, Haji Ismail, Pak Sigit, Mas Ratno, Pak Bambang, Mas Putra, Masya Allah, Pak Bubul, Bunda Sri, Prai Mokes, 2 Mokes, 4 motor kes hadir juga di sini. Amin. Pak Sigit kemarin baru cair 20 juta. Daun hari ini luar biasa. Kedatangan tamu-tamu yang subhanallah ini guru-guru saya semua. Ini saya mah muridnya. Cuma karena duluan dan mau action, alhamdulillah hari ini saya dulu nih yang dapat Pajero. Insya Allah ke depannya 6 bulan kemudian, setahun kemudian, saya doakan dari hati yang paling dalam Bapak Ibu semua yang dapat. Amin Allahumma. Yakin enggak nih? Amin. Kalau yakin aminnya yang amin. Amin. Mau Bapak Ibu dapat motor, mobil, rumah, cash tanpa ibadah. Kalau mau katakan saya ya Allah. Saya ya Allah. Amin ya Allah. Gimana Bapak Ibu senang? Boleh berikan senyum yang terbaik buat kiri kanannya. Senyum yang terbaik. Sukses. Jadi berawal dari senyum kita yang terbaik, hati bahagia, insya Allah rezeki datang. Kenapa? Sesungguhnya senyum itu adalah rezeki. Jadi saya paling banyak dapat rezeki, banyak yang ngasih. Boleh senyum kepada saya semuanya.
Rezeki saya banyak banget, bisa banyak orang ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, pertama saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tidak cinta tak kenal lagi kadang ya. Jadi izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dede Ida Daniati, panggilan saya Bunda Dania. Mau tua mau muda itu manggil saya Bunda. Berarti saya anaknya banyak ya. Masya Allah. Saya hadir nggak sendirian. Ini ada tim Joda, ini ada bagian kameramennya, ada operatornya, ada suami saya Pak Joko. Tepuk tangan dulu untuk suami saya. Jadi hadir saya ke sini kalau nggak diizinin suami, nggak diantarin suami nggak nyampe Bapak. Jadi saya patut saya syukuri bahwa alhamdulillah dalam usaha ini Bapak Ibu didukung oleh suami, didukung oleh pasangan. Kenapa? Itulah yang membuat pintu-pintu langit terbuka. Jadi Bapak Ibu yang udah bergabung di usaha ini, pertama minta restu kepada kedua orang tua. Kalau istri kepada suami, kalau suami kepada ibunya, juga kepada istrinya juga anaknya. Kenapa? Dengan go berkah noriba, insya Allah kita diberkahkan hidup kita, diberikan oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan yang ada di luar dugaan kita. Baik, tidak berpanjang lebar, saya mau mulai pemaparan ini. Semoga insya Allah ini akan bermanfaat buat Bapak Ibu semua yang mungkin masih terjerat hutang. Insya Allah semoga wasilah bisa melunaskan hutangnya. Yang sudah tidak punya hutang, saya doakan istiqomah supaya tidak kena hutang dan bisa menjadi wasilah orang-orang yang masih punya hutang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis review sinergi solusi bebas riba. Bapak Ibu lihat tadi ada motor, ada mobil, ada rumah. Kebanyakan orang kena riba dari rumah dan motor, mobil Bapak Ibu. Makanya di usaha ini ada solusinya. Next. Solusi bisnis bebas riba. Bagaimana orang dikatakan mapan? Yaitu orang yang berbahagia, sehat, bebas utang, serta memiliki hati nurani yang bersih. Bapak Ibu setuju? Setuju. Insya Allah. Jadi dengan kita tidak punya hutang, kemudian kita bahagia, sehat, mempunyai hati nurani yang bersih, itulah yang namanya mapan. Saya doakan di sini yang sudah mapan, semoga bisa menularkan kemapanannya ke banyak orang. Amin. Yang belum mapan, saya doakan segera hidup mapan. Amin. Allahumma amin. Next. Ini rahasianya Bapak Ibu. Kenapa kita harus bebas riba? Apa solusi terbebas dari riba? Bagaimana cara hidup bebas riba? Yang pertama, kenapa kita harus bebas hutang riba adalah sudah jelas di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam buku manual hidup manusia, bahwa Allah dan Rasulnya memerangi para pelaku riba. Maka jika kamu tidak meninggalkan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangi. Sudah jelas termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian Allah memusnahkan harta pelaku riba, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi saya dulu gak heran kalau saya banyak kreditan, kemudian akhirnya ditarik, hidup saya benar-benar hancur berantakan karena udah ada ayatnya. Sebenarnya udah dikasih tahu oleh Allah bahwa Allah akan memusnahkan para pelaku riba. Next. Dosanya riba ngeri banget. Dosa riba memiliki 73 pintu dan yang paling ringan dosanya seperti seorang berzina dengan imannya sendiri. Nauzubillah. Next. Nah, Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya, sekretarisnya, dan kedua saksinya. Beliau mengatakan mereka itu sama saja. Bapak Ibu, saya dulu sering kredit. Jatuhnya kalau saya telat bayar gimana Bapak Ibu? Denda berjalan. Yang akhirnya hidup saya jauh dari keberkahan. Suami telepon, bukannya sayang-sayangan, kita jarak jauh. Suami saya di Kalimantan dulu, saya di sini. Telepon bukannya sayang-sayangan, tapi marah-marah. Kenapa saya telepon nggak diangkat? Begitu diangkat saya minta uang buat cicilan motor, mobil, cicilan handphone, laptop. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri. Akhirnya anak nggak salah ngapa kita omelin. Anak minta diajarin apa, kita ngomel dulu. Karena apa? Tadi keberkahannya Allah cabut karena saya tanpa sadar melakukan riba Bapak Ibu ya. Kita lihat video berikut ini.
nih, video apa Bapak Ibu? Iya. Halo, selamat siang Pak Ami. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank KRUT Pak. Ada apa Mas Dimas? Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak. 2 menit ya. Tapi nanti kita gantian ya. Oh begitu. Ya Mas Dimas 2 menit kemudian saya ya. Enggak masalah. Oh iya boleh. Boleh. Silakan Mas Dimas. Ya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya dari Bank KRUT ingin menawarkan Pak, karena ada produk kami terbaru dari Bank KRUT yaitu kredit card platinum kami untuk Bapak. Karena kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Lumayan besar Pak, fasilitasnya banyak sekali. Kita banyak cashback di beberapa merchant yang terbesar di seluruh Indonesia Pak ya. Kemudian kita ada fitur juga yang Bapak bisa melakukan pencairan dana tunai selama sedikitnya 30 juta dan paling cepat 2 hari Pak pencairannya. Berapa hari? 2 hari. Insya Allah ya. Ya iya Pak, betul Pak. Dan ini pencairan ini langsung kita bantu secepatnya begitu Bapak ajukan. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Pak. Baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Gak masalah ya? Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Alhamdulillah ya, kita sama-sama Muslim. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar. Iya. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba, iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qurannya. Tapi Pak, kami bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, boleh. Jadi gini Mas Dimas, coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya, kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Oh, bejat sekali ya? Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa rasul. Kalau kamu masih ngeyel, nggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Insya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan ini beliau itu wahyu. Pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Ke mulutnya, kemudian balik ke tanah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga, masih ada ketiga Pak? Iya. Dia masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya Pak. Ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi boyongan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumun ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi boyongan seperti orang yang kerasukan. Iya Pak. Kemudian yang keempat,
tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab dia sudah disiksa. Yang keempat setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulati. Iya Pak. Dua, Mas Dimas bisa perhatikan ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah, ketika mati dia berenang di sungai darah, ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan? Iya Pak. Beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tadi lihat cuplikan videonya ya, betapa ngerinya dosa riba. Insya Allah semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang namanya berbau riba. Bukan kita aja, tapi anak, istri, keluarga, tetangga, saudara-saudara kita yang kita kenal, yang kita kenal. Apa solusi untuk supaya bisa bebas utang riba? Ya, yang pertama yaitu tidak ada jalan lain, yaitu bertaubat kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Kalau tidak ada kata taubat pasti kita habis cicilan ini teruskan lagi cicilan ini terus ditambah dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau udah taubat, udah stop, yang sudah ada yang udah terlanjur dilunasin, segera dilunasin. Yang kedua adalah mulai berkumpul dengan komunitas bebas riba. Inilah komunitas bebas riba. Bapak Ibu tadi lihat mobilnya ada tulisannya anti riba society, bahwa itu bukan dengan riba atau bukan kredit atau dengan cicilan, tapi dengan cash keras Bapak Ibu. Enak nggak kalau cash keras Bapak Ibu? Enak. Di saat lockdown tidak mikirin cicilan Bapak Ibu. Dan insya Allah berkah untuk apa? Untuk dakwah Bapak Ibu. Saya kesana kemari insya Allah mengajak semua orang untuk sama-sama kita berlepas diri dari dosa riba, ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu harus mulai, yaitu mulai bisnis bebas riba. Kenapa? Karena kan tadi kalau ada tanggungan, cicilan, hutang dan lain-lain harus dibayar nggak pakai uang Bapak Ibu. Nah supaya dapat uangnya, ada uangnya untuk bayar, kita harus mulai bisnis. Tapi bisnisnya yang bisnis bebas riba. Next. Nah, setiap orang pasti memiliki impian, betul nggak Bapak Ibu? Mungkin ingin punya mobil, ya. Yang sudah punya mobil mungkin ingin bangun rumah. Yang sudah punya rumah mungkin ingin renov, ingin berangkat umroh, bikin berangkat haji, ingin keliling dunia, ingin menyekolahkan anaknya, banyak impiannya seperti itu ya. Nah, tentunya kita hal-hal yang tadi itu perlu solusi Bapak Ibu. Nah, kita lihat paradigma umum sekarang. Orang bekerja untuk menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan, juga untuk mewujudkan impian. Nah, masalahnya impiannya mau terwujudnya berapa lama? Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun? Tadi kalau ditotalin untuk umroh, untuk haji, untuk beli pajero, untuk beli rumah, ngebangun rumah, kalau ditotalin 2 miliar cukup nggak Bapak Ibu? 2 miliar, uangnya dari mana? Nikah seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat paradigma umum, orang bekerja, anggaplah di Tangerang ini rata-ratanya UMR berapa? 5 juta ada? Anggaplah 5 juta ya. 5 juta kita lihat biaya makan harian, cicilan dan lain-lain, undangan dan lain-lain. Anggaplah Bapak Ibu yang masih bekerja bisa nabung sebulan 1 juta. Berarti 1 tahun berapa Bapak Ibu? 12 juta. Kalau 10 tahun 120 juta. 20 tahun 240 juta. 50 tahun baru ngumpul 500 juta buat beli pajero. 50 tahun Bapak Ibu. Kita keburu ya masih mending ada umurnya. Nah, ya nggak Bapak Ibu. Jadi untuk mewujudkan impian itu jadi perlu waktu panjang, bahkan udah sampai pensiun masih belum terwujud impiannya. Nah, kita lihat sekarang paradigma sukses Bapak Ibu. Di mana paradigma sukses ini kita bekerja menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan, tapi
kebutuhan Bapak Ibu, mulai Bapak Ibu membangun aset, yaitu membangun usaha bisnis bebas riba lagi. Kemudian, nah sehingga bisa menghasilkan uang berlebih, sehingga bisa mewujudkan impian lebih cepat. Nggak mesti tunggu 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun untuk tadi terkumpul uang untuk mewujudkan motor, mobil, rumahnya. Mungkin Bapak Ibu cukup waktu setahun aja atau 2 tahun aja. Bisa ya? Bisa Bapak Ibu, apalagi bisnisnya bebas riba. Insya Allah akan Allah kasih kemudahan-kemudahan. Walaupun tantangannya juga banyak Bapak Ibu, tapi insya Allah ada jalannya. Next. Nah, kita akan tampilkan 4 macam bisnis yang bisa Bapak Ibu kerjakan untuk sebagai membuka aset, membangun aset. Yang pertama adalah corporate, yang kedua adalah franchise, yang ketiga adalah properti. Bapak Ibu ketahui bahwa 3 usaha ini, corporate, franchise, properti ini tentunya harus memiliki modal besar, otomatis resikonya juga besar. Kemudian tentunya butuh sarana dan prasarana juga keahlian khusus. Nah, yang keempat adalah network marketing atau direct selling. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Network marketing direct selling ini modalnya terjangkau Bapak Ibu kecil, otomatis resiko kecil, kemudian untungnya besar, bisa mengalahkan corporate, franchise, dan properti Bapak Ibu, karena ini asetnya aset jaringan. Kemudian tidak butuh sarana dan keahlian khusus. Kenapa? Kita nggak perlu kantor sendiri karena perusahaan udah siapkan kantornya. Kita nggak perlu sistem karena perusahaan udah siap sistemnya. Kita nggak perlu keahlian karena perusahaan udah siapkan trainingnya buat mitra-mitranya yang tadinya tidak ada background, tidak ada bakat bisnis, langsung di training untuk bagaimana menjadi pengusaha pemula, pengusaha lanjutan, pengusaha pengembangan sampai ekspansi. Itu ada training yang diadakan oleh leader maupun oleh perusahaan Bapak Ibu ya. Next. Nah, kita lihat sistem pemasaran yang ada di dunia Bapak Ibu ya. Pertama, sistem konsep pemasaran konvensional, di mana Bapak Ibu tahu dari perusahaan sampai ke konsumen itu produk nggak tiba-tiba sampai, pasti itu ada namanya jalur distribusi dari agen tunggal, wilayah, daerah, kota, grosir, warung, dan lain-lain. Sehingga contoh dari pabriknya handphone 400.000 sampai ke Bapak Ibu 1 juta. 60% ini adalah untuk biaya distribusi, promosi, media elektronik, cetak, artis, bintang iklan, dan lain-lain. Sehingga itu ibaratnya akses-aksesnya yang kaya nggak Bapak Ibu? Para distributor banyak yang kaya. Kenapa menjadi jalur distribusi? Itu kalau kita pemasaran konvensional Bapak Ibu. Nah, kita lihat pemasaran direct selling atau network marketing. Ya. Direct selling atau network marketing, biaya untuk distribusi, promosi, dan lain-lain yang 60% itu dialihkan untuk para mitra-mitra usahanya yang mau mengembangkan usaha di bisnis direct selling ini. Makanya tidak heran yang jalankan usaha network marketing atau direct selling, dia tadi memiliki motor, mobilio, pajero, rumah, bahkan incoming uang bulanan, karena dari anggaran yang 60% ini yang biaya untuk distribusi iklan dan lain-lain dialokasikan untuk para mitra-mitra itu sesuai kerjanya. Contoh, misalnya Mas Ratno, Pak Ratno mereferensikan Bunda Faida. Bunda kerjanya lumayan, dahsyat beliau. Iklannya dahsyat, banyak relasinya. Dia buka ibaratnya outlet, waralaba. Kira-kira yang dapat pajero duluan, Pak Ratno atau Bunda Bisa Bunda Jadi usaha network marketing atau direct selling itu adil Bapak Ibu. Siapa yang mau mengerjakan lebih banyak, menyiapkan waktu lebih banyak, perusahaan berikan apresiasi yang luar biasa sesuai dengan kerjaan kita Bapak Ibu. Nah, ini dia kantornya ada di pusatnya, ada di Bandung, Jalan Sudirman Timur. Nah, kita lihat ini kita di ruang pembelian produk yang Bapak Ibu kesana tuh bukan beli, tinggal ngambil produk. Kenapa belinya Bapak Ibu bisa di handphone Bapak Ibu? Karena kantor Bapak Ibu di handphone Bapak Ibu ya. Ini produk-produknya variannya luar biasa, dari kecantikan, lipstik, krim wajah ada, perawatan tubuh, perawatan kendaraan untuk pertanian, peternakan, lengkap Bapak Ibu. Next. Nah, apa perusahaan ini namanya Bapak Ibu? Perusahaan ini namanya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Untuk PTBS boleh tepuk tangan Bapak Ibu.
waralaba sinergi. Jadi kalau Bapak Ibu bergabung dengan kami, berarti Bapak Ibu bergabung dengan bisnis waralaba sinergi yang perusahaannya mempunyai visi misi menjadi perusahaan bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang riba. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini ribuan orang terlunaskan hutangnya melalui menjalankan usaha ini, Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi untuk. Jadi kita sampai ke daerah, sampai manapun ada home meeting seperti ini atau mungkin di kelurahan, di RT RW dalam rangka menyampaikan solusi bebas riba kepada masyarakat yang perlu solusi untuk terlunaskan hutang-hutangnya, Bapak Ibu. Kalau yang udah lunas hutangnya untuk menjadi wasilahnya, mungkin saudaranya, keluarganya ada yang masih terjerat dengan hutang riba, bisa kita informasikan. Kemudian punya misi melayani dengan profesionalisme dan sepenuh hati, melahirkan SDM yang membawa manfaat buat sesama, Bapak Ibu. Dengan adanya perusahaan adakan training di mana-mana, saya background ibu rumah tangga bisa bicara di hadapan Bapak Ibu semua. Bukan tiba-tiba Bapak Ibu itu dilatih, Bapak Ibu. Akhirnya kita juga dilatih, kemudian kita praktekkan di masyarakat, akhirnya sering melakukan, akhirnya kita ya sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan produk yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat dunia. Jadi produk-produk kita kualitas, bahkan untuk masyarakat dunia dibutuhkan produk-produk dari PTBS. Kemudian kita mempunyai moto Go Berkah No Riba. Jadi kita punya salam yel-yel. Kalau saya sampaikan salam sinergi, Bapak Ibu boleh jawab Go Berkah No Riba. Boleh saya tes biar nggak ngantuk? Boleh. Baik. Salam sinergi. Go berkah, no riba. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini perusahaan bukan kaleng-kaleng, bukan perusahaan tipu-tipu, tapi perusahaan yang jelas legalitasnya. Izinnya sudah ada, Bapak Ibu. Makanya setiap mitra yang tergabung, mitra mempunyai ID lisensi terregistrasi semua sebagai mitra usaha perusahaan yang Bapak Ibu bisa ekspansi sampai ke luar negeri. Ini udah ada surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, SK Menkumham, nomor induk berusaha dan lain-lain. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, tentunya kita sebagai umat muslim, kita perlu namanya halal dari Dewan Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah PTB secara produknya, secara sistem pembagian bonusnya udah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ini nggak mudah Bapak Ibu untuk mendapatkan ini. Dewan MUI itu mempelajari, melihat selama 6 bulan ini berjalan, makanya dulu waktu baru berjalan, belum nyampe 6 bulan, belum keluar MUI-nya, PTB udah bagi-bagi motor mobil. Kenapa? Udah pada mencapai omsetnya. Kan perusahaan tidak mau menunggu keringat kering, diberikanlah bonus-bonusnya. Itu orang yang hanya kita bisnis investasi. Kenapa? Izin MUI-nya waktu itu belum keluar, izin usahanya, karena harus diteliti sampai 6 bulan. Nah begitu 6 bulan, MUI juga melihat, oh iya pembagian bonusnya adil seperti itu ya. Akhirnya begitu 6 bulan, terbitlah namanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, next. Nah, ini Bapak Ibu, ini kantor dan manajemennya, didukung manajemen yang profesional dan berdedikasi tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau bermitra di sini nggak repot ngurusin gaji mitra-mitranya yang kita referensikan, nggak usah Bapak Ibu, karena sudah ada sistem. Ini semua yang ada di belakang kantor PTBS. Kalau Bapak Ibu ke kantor, yang standby 2 orang di depan, yaitu customer service sama bagian logistik. Yang belakangnya bagian komputer, server, semuanya di belakang layar semua. Tapi udah ada nomor WA-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau komplain bonus, mau ngajuin bonus motor, bonus mobilio, pajak, Bapak Ibu cukup WA. Ajukan, mencapai, nanti tanggal yang sudah ditentukan dicairkan bonusnya. Jadi ini subhanallah sangat simpel. Kemudian ini kantor kami tidak kontrak Bapak Ibu. Kantor kami itu semuanya milik pribadi Bapak, owner kita Bapak Haji Agung Febrian, ya. Jadi tidak kontrak. Bahkan kantor-kantor ruko-ruko yang sampingnya itu dikontrak oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi subhanallah beliau juga tinggal di kompleks itu. Next. Nah kita berkenalan dulu dengan ownernya. Kenapa Bapak Ibu? Jangan sampai kita bermitra dengan suatu perusahaan ternyata kita nggak kenal ownernya. Siapa ownernya? Kan seperti itu. Kita mesti harus tahu Bapak Ibu ya. Ownernya yaitu Bapak Haji Febrian Agung, kelahiran Solo 25 Februari 1984, pendidikan terakhir beliau Teknik Kimia Teknologi Bandung.
Jabatan beliau CEO dari PTBES, Komisaris Bandung Z Terminal, Komisaris Radio MQFM, founder Yayasan Al-Imtiaz Suropati Kor Bandung, dan berprestasi beliau. Dan yang saya kagumnya Bapak Ibu, bukan hanya itu beliau triliuner muda, bukan, tapi beliau triliuner muda, muslim miliarder triliuner, tapi peduli umat. Beliau setiap bulan tuh mensedekahkan kurang lebih 20 ton beras Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang kita harus miliki kepada orang-orang yang kaya yang mau berbuat baik dengan umat. Kemudian beliau juga sudah membangun kurang lebih dari 100 masjid Bapak Ibu. Saya baru niat membangun satu masjid, baru niat Bapak Ibu, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan walaupun baru niat, yang ibaratnya yang kita sebarkan mudah-mudahan itu juga sudah ibaratnya sudah memulai ya Bapak Ibu. Karena di usaha ini tadi gua berkah no riba, suburkan dengan sedekah untuk menghapus riba itu Bapak Ibu ya. Next. Nah ini subhanallah, ini suami saya dengan Pak Haji Febrian. Pak Haji Febrian masih muda banget Bapak Ibu, 35. Nah suami saya mudanya udah. Tapi tetap ganteng sampai kapanpun, paling ganteng sedunia Bapak Ibu. Kemudian nah subhanallah, owner PTBES ini Bapak Ibu orangnya rendah hati banget. Sama siapa-siapa juga Masya Allah, kita aja sampai Masya Allah ya. Jadi ibaratnya bersyukur kita dipertemukan dengan suatu perusahaan yang ownernya itu mau tidur satu tikar dengan kita. Ini PTBES ini meluncurkan namanya program Spiritual Leadership Camp supaya para mitra sinergi, karena terjadi perubahan perekonomian dari punya hutang, lunas hutang, kemudian punya apa-apa serba cash. Nah, Bapak beliau ketakutan, takut begitu kaya kok nggak takut beliau. Makanya adakan pendidikannya Spiritual Leadership Camp supaya makin kaya, makin takwa, makin taat kepada Allah, makin merunduk. Beliau siapkan namanya pondok pesantren, ponpes hanya 3 hari setiap akhir bulan, supaya semua mitra-mitra PTBES tidak lupa akan jati dirinya, kewajibannya hidup di dunia. Jadi itu kita hanya kerjaannya kajian, baca Al-Quran, kajian, baca Al-Quran, terus seperti itu kayak orang mondok aja Bapak Ibu. 3 hari. Alhamdulillah ini putra saya tadinya nggak bisa lepas dari handphone. Karena 3 hari harus lepas handphone, dia juga sama akhirnya bisa lepas handphone. Selesai dari mondok nangis, Bunda, saya nggak mau berteman lagi sama handphone, saya pingin mondok di tahfiz Quran. Saya bilang, Dede ada kabar apa kok ini banget? Papa Brian bilang kalau mau sukses dunia akhirat, kamu selagi muda jangan kenal hal-hal yang negatif-negatif, kamu harus bergaul dengan Al-Quran, pasti kamu sukses dunia akhirat. Ternyata anak saya itu masuk, subhanallah, dapat hidayah. Pulang dari situ langsung minta masuk ke pondok. Itu yang tidak bisa ternilai oleh harta sebesar apapun Bapak Ibu. Kenapa? Anak laki-laki yang akan nanti membawa kita, jenazah kita ke alam kubur kita. Mudah-mudahan kita diberikan anak soleh dan solehah Bapak Ibu. Nah ini alhamdulillah. Ini sekarang yang menjadi ustadz di keluarga saya, apa-apa selalu sholat segala macam, ngaji semua, beliau yang bawelnya. Bapaknya jadi kalah, ibunya jadi kalah. Kenapa? Bawel ke ibadahnya. Subhanallah. Itu yang kita syukurin. Saya wasilahnya bergabung di PTBES ini, bukan yang hanya disyukuri motor mobil Pajero-nya, tapi subhanallah perubahan terhadap anak-anak kita Bapak Ibu. Next. Nah, apa sih produk yang akan kita pasarkan atau produk unggulan dari PTBES yang akan kita iklankan ke masyarakat luas, bahkan ke masyarakat dunia? Salah satunya adalah Eco Racing, yaitu produk ramah lingkungan, satu-satunya oktan booster di dunia yang bisa menghilangkan polusi gas CO hingga 100%. Ini Bapak Ibu ada produknya? Eko mobilnya nggak ada ya? Eko mobilnya Mas bisa diambil, Mas Adam? Eko mobil. Ya. Jadi Eco Racing ini Bapak Ibu nanti boleh diputarkan videonya apa itu Eco Racing Pak Joko, supaya teman-teman mungkin yang pertama kali baru hadir di pemaparan Eco Racing biar tahu manfaat dari produk dari PTBES itu. Oh ini ada. Guna izin. Itu atau di mobil lagi? Ada yang belum tahu apa itu koleksi, semoga video ini dapat bermanfaat. Itu adalah hadis belakang yang terbuat dari bahan organik ramen kulit. Kemudian koleksi ini telah melalui penelitian lebih dari 10 tahun oleh peneliti. Koleksi telah melalui pengujian di laboratorium
Luar biasa. Hasil uji emisi membuktikan penggunaan ekoresi oleh bahan bakar bisa menggunakan gas CO hingga 100%. Dan bisa dibilang ini pertama kali di Indonesia dan pertama kali di dunia. Dan banyak sekali yang sudah membuktikan ternyata penggunaan ekoresi ini memang membuat. Berarti ekoresi adalah produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, tidak perlu Anda ragu. Ekoresi sangat ramah lingkungan. Produk ekoresi ini ada dua varian. Yang pertama yaitu ekoresi, itu digunakan untuk mesin yang berbahan bakar bensin. Yang kedua itu disebut ekodiesel, digunakan untuk mesin yang berbahan bakar misal mesin motor, tenaganya minimum, kemudian boros bahan bakar, yaitu solusinya adalah ada banyak sekali manfaat ekoresi. Maka saya sampaikan yang utama. Yang pertama, membersihkan dan melindungi mesin. Yang kedua, untuk meningkatkan performa mesin. Yang ketiga, untuk menghilangkan polusi atau mengurangi emisi gas buang. Yang keempat, untuk memberikan penghematan atau efisiensi. Manfaat selengkapnya bisa Anda pelajari di video berikutnya. Itu dia manfaat dari ekoresi. Boleh ditayangkan uji emisi dari ekoresi karena tadi menghilangkan gas CO. Kita cek mobil-mobil yang sudah menggunakan ekoresi, gas CO-nya sampai dengan Halo ekoresi mania, mitra-mitra sinergi ekoresi semuanya, luar biasa. Hari ini kami melaksanakan uji emisi di Balai Kota Bandung ya, bersama beberapa mitra yang semuanya telah menggunakan produk ekoresi dan terasa hasilnya luar biasa. Rata-rata CO-nya itu 0,00. Ini luar biasa sekali. Makanya buat Anda semuanya, buat yang belum menggunakan ekoresi, pakai ekoresi. Pembakaran sempurna, tenaga luar biasa, dan di luar biasa lagi bisa menghemat hingga 50%. Kalau bensinnya ambang batasnya kan 2007, soalnya minim maksimalnya kan 4,5, biasanya kan 4,5, terus masih di bawah 4,5, hasilnya 1.200, maksimalnya 1.200, ya masih di bawah normal, masih di bawah standar ya. Ini CO-nya sampai 0 ya, kosong berarti ya CO-nya. Kalau 0 itu berarti bagus nggak Pak? Bagus ya, sempurna berarti ya makarannya. Kita bersama nih habis melakukan uji emisi di Disub ya, di Balai Kota Bandung, dan hasilnya luar biasa. Ini punya saya, dari Pak Bios, dan hasilnya CO-nya 0,00. Begitupun yang lain ya, Alhamdulillah. 0,00. Yang saya juga pakai teras 0,00%, 0,00%. Hasilnya pembakaran sempurna Pak, luar biasa. Dan yang saya Pak, ini pun kayak Pak Bios tahun 2016 luar biasa ketika pakai ekoresi Pak, hasilnya betul-betul hilang 100%, 0,00%. Luar biasa ekoresi Pak. Ya, dan ini juga ada lagi, ini Honda BRV, hasilnya juga 0,00 CO ya. Terus nah ini Toyota Sport ya, FT86, hasilnya 0,01. Dahsyat ekoresi. Semuanya dahsyat ya. Ekoresi pakai ini caranya Siap. ya, CO 0,00 ya. Anda peduli lingkungan, pakai ekoresi. itu dia Bapak Ibu, produk-produk salah satu produk yaitu ekoresi yang menjadi produk andalan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ini produk kita sudah go internasional Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini produk-produk dari luar negeri masuk, ini produk kita go internasional. Jadi alhamdulillah sudah sampai ke Arab Saudi, Jordan, India, Brunei, Darussalam. Nah ini di sana Arab Saudi memakai ekoresi. Ekoresi masya Allah. Ekoresi masukkan dalam satu full tank itu bisa mengurangi gas buang Bapak Ibu. Jadi di sana tuh untuk supaya mengurangi pemanasan global. Jadi ibaratnya untuk supaya polusinya tidak Untuk استخدامته ما شاء الله تبارك الله. وفي اخويا الدكتور ما شاء الله كمان استخدمه
ما شاء الله تبارك الله يعني كويس ما شاء الله انا استخدمته قبل كذا والسياره للمدينه للدرابكس والتنظيف ما شاء الله في المدينه عندنا ميه منوره ما شاء الله بنزين الصرف شويه ما شاء الله تبارك الله منتج رائع جدا ما شاء الله وشكرا روسيا شكرا Nah ini di India Bapak Ibu ya. Ini satu full tank mobil Jeep itu hanya ditambahkan satu tablet, satu saset ekoresin kita. Yes. So it's Dr. Sharma. Jadi pastikan Good. kalau udah diisi bensin, He is also a dean of very renowned college. We are testing this petrol fuel booster tablet in the Jeep vehicle. Yeah, Jeep Compass. Yeah, we just put it inside, and we will see the meter reading today. They already filled the tank, and you will give the efficiency. This is the first time in India. We will be testing on the petrol vehicle Jeep Compass. Yeah, come in. Bapak Ibu yang belum pakai, jangan ragu, jangan bimbang, mulai gunakan produk ekolesi, produk ramah lingkungan yang bisa mengurangi gas CO2 100%. Next. Nah ini ibu teman mitra kami di PTB juga, beliau Bunda AKP Rini Indah Suryati. Waktu sebelum bergabung dia uji menguji tes dulu di mobilnya. Iya betul. Makassar ya. Kalimantan. Banjarbaru. Bensin kita belum ada ngisi dan masih ada sisanya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan ini ya bisa sampai ke Kota Sampit tanpa ngisi lagi. Ya ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan mencoba ekoracing Sport. Dengan menjalankan usaha di ekoracing kita bisa mendapatkan Fortuner, rumah mewah, mobil, umroh gratis dan haji gratis. Salam ekoracing. Go Baitullah, go Fortuner, go Miliarder. Baik Bapak Ibu, tadi selain ekoracing, PTB juga meluncurkan produk-produk untuk perawatan tubuh kita Bapak Ibu. Kenapa? Jangan sampai kita mobil punya, motor punya, rumah punya, uang punya, tapi kesehatan kita menurun Bapak Ibu ya. Nah ini ada produk-produk unggulan dari PTB untuk merawat kesehatan. Yang pertama adalah LPN Collagen atau Strawberry, di mana produk ini antioksidan kelas dunia, bisa menjadi wasilah kita terbebas dari penyakit degeneratif, jantung, paru, ginjal, hati, diabetes dan kanker Bapak Ibu. Yang kedua, kulit menjadi lebih cerah, glowing, kenyal, sehat dan awet muda. Ya, kita nggak apa-apa umur nambah, tapi penyehatan selnya terjadi, akhirnya jadi sehat dan awet muda. Kemudian yang ketiga, mengencangkan payudara dan misfi. Saya ngomong backgroundnya di perawat kesehatan. Jadi kalau bicara tentang kesehatan, saya sampaikan karena apa? Itu perlu sekali untuk kita keharmonisan keluarga, ya. Kemudian LPN Econnect ini paling disukai suami saya. Ya, setiap pagi suami saya suka minta diseduhkan. Begitu malam pun sama. Bisa ngopi dong. Ngopi. Jadi suami saya tuh nggak ada capeknya Bapak Ibu. Ya subhanallah. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu sering kan lihat saya di mana. Saya mah tidur Bapak Ibu di jalan. Suami saya bawa. Jadi subhanallah. Econnect ini Anaknya 7. jadi yang hidup Pak Jokonya, saya bobo aja gitu. Nah, jadi Ekonekopik mengandung ginseng, nebulus, dan maka. Ekonekop ini bermanfaat untuk meningkatkan libido pada pria dan wanita, meningkatkan performa stamina dan tahan lama, membantu mengurangi gejala menopause, dan mampu meningkatkan fungsi otak, menurunkan resiko prostat.
jika dikonsumsi rutin oleh pria akan memperbesar alat vital. Jika dikonsumsi rutin oleh wanita maka akan menghindari risiko kanker dan mengatasi nyeri head. Jadi Bapak Ibu ini dikonsumsi pria wanita sering tiap hari boleh, nggak apa-apa. Untuk tadi namanya untuk kesehatan Bapak Ibu. Kalau kita sehat enak nggak Bapak Ibu? Sehat kantongnya, sehat tubuhnya, sehat organ-organnya, betul nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu pasti coba. Kalau nggak coba, nggak minum, sayang Bapak Ibu. Ya, nggak bisa menikmati hidup Bapak Ibu ya. Next, kemudian tadi untuk mencegah impoten Bapak Ibu ya, keempat. Sekarang ini kondisi keadaan seperti sekarang ini banyak bukan usia tua aja Bapak Ibu impoten, usia muda juga banyak. Kenapa? Tingkat stres tinggi, virus, bakteri, hutang, itu bikin loyo juga Bapak Ibu. Ya nggak Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu bisa konsumsi ini, kemudian Bapak Ibu bermitra dengan PTBS untuk menjalankan solusi bisnisnya, sehingga kantongnya sehat, badannya sehat, organ-organnya sehat. Next, nah ini minuman. Jadi pagi, malam Bapak Ibu boleh konsumsi. Ibu-ibu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ibu-ibu juga capek. Kerjaannya dari kita bangun sampai tidur kerja terus Bapak Ibu, betul nggak? Iya Bapak, ibu-ibu juga sama kerjanya padat. Melayani anak, melayani suami. Kita juga aktivitas, bantu suami, bantu anak. Apalagi saya juga udah punya cucu, ngomong cucu ya nggak Bapak Ibu? Jadi kita perlu stamina yang fit seperti itu. Nah, lockdown apa lagi? Kalau lockdown kan orang libur. Saya lockdown kan kerjaan banyak, suami di rumah mulu kan. Kerjanya banyak Bapak Ibu. Jadi minum ekoneknya perlu ditambah seperti itu. Kemudian Hubs Pro Bapak Ibu. Nah, ini suami paling senang. Ekonek dicampur Hubs Pro Bapak Ibu. Supaya apa? Ini antibakteri, antivirus, kemudian pencegahan dari segala macam penyakit. Sudah ada di dalam Al-Quran bahwa Habbatus Sauda itu obat dari segala macam obat, kecuali satu adalah kematian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau emang mau untuk kita jaga sehat tubuh, sehat kuat, prima dan sehat segalanya, silakan Bapak Ibu konsumsi tambahkan dengan Hubs Pro Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah saya kalau nggak digerakin sama suami nggak bergerak, saya ini juga harus digerakkan dulu, di enter dulu baru bunyi. Eco farming, ya betul, harus diteng baru bunyi ya, masya Allah. Eco farming ini subhanallah teman-teman kita yang di daerah di Jakarta juga sekarang banyak lahan pertanian, di Bekasi, Cikarang yang udah mulai sekarang nih produk untuk pertanian, yaitu namanya eco farming, meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, mencegah hama tanaman, meningkatkan harga tanah, meningkatkan hasil produksi, juga meningkatkan kualitas produksi. Ini sudah banyak para petani yang hasil panennya hampir 2 kali lipat. Jangan jauh-jauh, ibu saya sama bapak saya itu di kampung tuh bertani, beliau bersawat, walaupun yang kerja bukan beliau sendiri. Beliau gunakan pupuk eco farming, beliau mendapatkan hasil hampir 2 kali lipat. Biasanya dari sebidang tanah yang biasa beliau olah itu dapatnya 800 kilo. Itu jadi 1,6 tuh. Jadinya peningkatannya berapa? Makanya beliau tuh hanya cerita sawahnya aja. Kemarin tembus 2 motor sama 1 mobil Rio. Boleh tepuk tangan dulu. Produk-produknya ini yang bikin akhirnya booming Bapak Ibu. Kenapa? Sangat dibutuhkan. Para petani ngelihat panen, gening ibu mah udah panen, saya belum. Tak eta pakai eco farming. Berapa udah pakai dulu, nanti kalau udah berhasil sok bayar sama bapak tuh seperti itu. Kenapa mama bapak tuh orang tua kan nggak mau banyak bicara, maunya bukti sok pakai. Kita kalau panen bayar panen, tapi kalau kemana itu dijamin terugi, kalau rugi garansi. Bapak ibu saya berani garansi, coba padahal tidak ada di netnya atau di catatan di sana ada, tapi bapak ibu garansi. Kalau nggak nunggu nggak apa diganti uang kembali, padahal belum bayar juga tuh yang Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni melon Bapak Ibu. Alhamdulillah. Malam ini saya didatangi oleh mitra saya, namanya Pak Haji Lamidi. Dia sengaja datang ke rumah saya ngasih bonus 2 melon karena merasa puas dengan hasil eco farming. Jadi karena merasa puas dan merasa bahwa saya yang ngasih membernya, pupuknya, yang mengucapkan terima kasih. Dan ini makin banyak orang yang gabung dengan menggunakan eco farming. Sekarang kita tanya Pak, perubahannya apa yang kami rasakan setelah pakai eco farming?
Banyak kena kurut. Setelah pakai ekofarming? Mulus Pak, nggak bisa. Oh, berarti mulus ya? Terus lebih besar. Manis nggak ini? Manis. Oh, manis ya? Ini punya Pak Uti dari Sumberjo. Ya, terus keuntungan biasanya berapa ton terus sekarang jadi berapa ton gitu? Ada peningkatan nggak? Ada peningkatan cuma 1 ton. Nah, biasanya apa ini biasanya kalau 1 ton berarti berapa harganya? Berarti dapat uang berapa? 9.000 berarti 9 juta. Pakai ekofarming ada peningkatan hasil 9 juta ya. Ya, jadi sekian, mudah-mudahan informasi video ini bermanfaat untuk semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan pemaparan dari segi produknya, kemudian dari segi bonus-bonusnya. Bonus-bonusnya tadi baru dikatakan garis besarnya, yaitu tadi bisa mendapatkan motor, mobilio, Fortuner, atau Pajero, atau rumah, atau bisa umroh dan haji Bapak Ibu. Nah, boleh saya ajukan 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu, boleh? Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah produk Eco Racing atau produk-produk dari PTBS itu bermanfaat? Yang mengatakan bermanfaat boleh acungkan tangan. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tepuk tangan dulu. Berarti, subhanallah, saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang peduli lingkungan, yang mencintai alam raya ini. Karena apa? Dengan menyuburkan tadi, mengembalikan unsur hara tanah dengan menggunakan pupuk ekofarming, jadi tanah kita terjaga kesuburannya. Kemudian dengan produk Eco Racing terjaga udaranya. Kenapa? Gas CO itu tempatnya hanya ada di 2 tempat, yaitu paru-paru dan lapisan ozon. Kalau kita tidak ada upaya mengurangi gas CO dari kendaraan kita, paru-paru kita yang bahaya sama lapisan ozon kita Bapak Ibu. Jadi kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan gerakan sedekah udara bersih sama gerakan menjaga buminya Allah Bapak Ibu. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau mendukung Indonesia bebas polusi dengan menggunakan Eco Racing? Boleh yang mau acungkan tangan? Masya Allah, tabarakallah. Boleh tepuk tangan lagi. Saya hari ini capek saya keganti dengan Bapak Ibu mau ikut gerakan sedekah udara bersih. Kemudian pertanyaan ketiga ini menentukan sesi ini dilanjut atau tidak. Yang ketiga adalah Bapak Ibu mau produknya aja, atau mau bisnisnya, atau mau dua-duanya? Dua-duanya. Coba yang mau dua-duanya. Masya Allah. Bukan lagi untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini subhanallah, berarti Bapak Ibu juga pingin ikut andil dalam peningkatan perekonomian Indonesia yang kita cintai. Siap? Siap. Baik. Bapak Ibu ini kayaknya ada yang mau menerangkan, Bunda Asih mau bantu menerangkan? Mau nyimak dulu. Ini sudah peraih mobilio, tawadu banget orangnya. Padahal tahu banyak, tapi beliau mah diam aja ya. Masya Allah. Tepuk tangan. Ini senangnya menyimak, soalnya Ibu Ustazah, Masya Allah. Ini guru saya ya. Kemudian berhubungan tadi Bapak Ibu, berhubung Bapak Ibu mau tahu bisnisnya juga, pingin bonusnya juga. Nah, kita ulas bagaimana sih sistem bisnis. Sistem bisnisnya yaitu PLBS Bapak Ibu. Jadi kalau ada nanya, oh itu sistemnya apa? Bapak Ibu sistemnya apa? Bapak Ibu silakan jawab PLBS. Penjualan langsung berjenjang syariah yang sudah mendapat sertifikasi halal dari Dewan Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita aman Bapak Ibu, halal, berarti kita juga yang kita makan nanti bonusnya, yang kita tunggangin Pajero dan lain-lainnya, insya Allah itu jangan sampai apa yang kita makan haram sehingga kita diharamkanlah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kenapa dibilang PLBS? Yaitu pertama, menguntungkan mitra. Kalau perusahaan mah di mana-mana juga pasti untung. Tapi jarang yang perusahaan dan mitra sama-sama untung. Nah, PTBS ini Bapak Ibu sama-sama untung, bahkan mitranya lebih diuntungkan. Saya sudah menjadi tim komite dari para mitra PTBS itu kalau diundang ke perusahaan itu payroll payoutnya perusahaan itu lebih kecil. Jadi ke kitanya besar, ke perusahaannya kecil. Kenapa? Perusahaan juga punya visi misi mesejahterakan mitra-mitranya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saling tolong menolong. Teamwork Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti begitu udah bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu jangan bingung ini. Nanti bagaimana saya mengembangkannya? Bapak Ibu nggak usah pikir.
karena Bapak Ibu akan ada teamwork yang membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu mah yang penting di hati niat pingin bebas hutang riba, pingin menjadi wasilah bebas hutang riba, kemudian Bapak Ibu pingin masuk komunitas bebas riba. Untuk menjalankannya Bapak nggak usah pikir. Kenapa? Ada teamwork yang membantu Bapak Ibu untuk menerapkan bisnis ini. Contoh sekarang, di sini saya yakin banyak juga yang baru-baru. Gimana nerapkannya? Undang aja ke pertemuan seperti ini, baik secara online maupun offline. Kalau online kan bisa Zoom meeting, bisa WA, bisa Instagram, bisa Hangout Google, kemudian bisa Facebook juga live. Nah, undang ke acara-acara seminar di online juga. Kalau di offline seperti ini, mau meeting atau di gedung atau nanti di pertemuan-pertemuan kalau nanti suasananya udah normal kembali. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan ekonomi rumah. Bapak Ibu, saya nggak kebayang kalau hari ini kalau saya tidak ketemu dengan usaha ini, tidak ada adik saya, orang yang mengundang saya, orang yang menginformasikan ke saya, mengundang ke seperti ini, dikasih tahu usaha itu, mungkin saya sekarang sedang terjerat di riba, cicilan banyak, perekonomian saya hancur-hancuran Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah wasilah usaha ini bukan hanya saya aja, tapi banyak ribuan orang yang terlunaskan hutangnya. Akhirnya perekonomiannya mulai membaik, mulai sehat. Tadinya sakit kritis, ATM itu kalau colok kagak ada isinya Pak, subhanallah. Tapi tetap saya dulu bersyukur. Kenapa? Saya ada suami, ada anak, ada Allah, kan seperti itu ya. Ada Allah yang terus memberikan rezeki, memberikan petunjuknya. Akhirnya alhamdulillah diberikanlah atas doa-doa orang tua, saudara, guru dan lain-lain dengan usaha ini. Alhamdulillah 4 bulan waktu itu saya tembus mobil cash senilai 150 juta. Boleh tepuk tangan dulu. Waktu itu saya 4 bulan waktu cair mobilio dari PTBS ini, itu kondisi saya hari itu jatuh tempo pembayaran hutang saya kurang lebih 90 juta. Rumah saya hampir disita Bapak Ibu. Subhanallah, pertolongan Allah itu datang. Saya sujud syukur sama suami waktu itu sedang spiritual leader camp di Temboro, mondok 3 hari. Saya bilang ke suami, besok udah ibaratnya disegel lah, tapi kita memohon ampun saja sama Allah. Mungkin kita banyak dosa-dosa kita mau diambil lah ya Allah, tapi yang penting saya udah bebas riba. Tapi subhanallah Bapak Ibu, emang di SLC itu kita doa tahajud dari jam 2 sampai menjelang subuh, kita zikir bareng bersama para peserta yang lain. Besoknya jam 2 saya izin boleh ngambil handphone ke panitia, saya buka, ternyata alhamdulillah poin cashnya sudah tembus Bapak Ibu, 150 juta saya ditawarkan. Adik saya sendiri yang mengundang, dia bilang, Teteh mau mobil apa uang? Saya bilang, Ji, Teteh mau uang. Kenapa? Teteh hari ini sebenarnya harus bayar uang, cuma karena Teteh nggak punya uang untuk membayarnya, Teteh mondok aja biar nggak bisa dihubungin. Iya Bapak Ibu, pasti kayak mau digantung, rasanya gimana sih waktunya bayar, kita belum ada, padahal udah mengundur, itu udah batas terakhir. Subhanallah, Allah maha dekat pertolongannya. Akhirnya waktu itu langsung ditransferkan Bapak Ibu. Kita udah siapkan ATM yang platinum, yang kalau transfer lebih dari 100 juta udah bisa. Kenapa? Saya niat, saya emang udah berazam sama suami, dapat reward dari sini kita beresin dulu ya hutangnya. Nggak usah enak-enakan naik mobil, naik apa dulu, bayar hutang dulu Bapak Ibu. Begitu saya tembus, ditransfer, taunya yang transfer juga ikut SLC itu Pak Haji Ahdan. Subhanallah. Jadi saking nggak tahunya itu yang transfer, tapi adik saya, karena saya juga dikenakan usaha ini adik saya, udah ditransfer 150 juta. Pas difotoin, Pak Haji Adan, kata suami saya, oh ada Pak Haji Adan kan lagi SLC juga katanya, Masya Allah bisa M-Banking, dia kali cepat banget Bapak Ibu. Saya transferkan 90 juta, 60 juta saya pakai buat beli motor BCM cash Bapak Ibu, supaya saya ada titik mangsa, motor saya tidak dibelikan karena bayar hutang, di motornya saya belikan. 30 juta lagi saya upgrade priority Bapak Ibu. Dari situ, dari upgrade priority saya benar-benar kerja sama suami, full doa, full setiap kemana-mana saya sholawat, karena dikasih tahu sholawat terus. Setiap ada orang yang minta atau parkir, kita kasih yang merah, biarpun duit kita hanya cuma beberapa lembar, kita kasih ya Allah. Sedekah ini benar-benar melepaskan semua yang kesulitan saya ya Allah, mohon tolong ya Allah. Jadi ibaratnya itu yang kita lakukan. Akhirnya di bulan Desember kan, waktu pertama Desember tembus, April saya tembus lagi yang kedua, itu 150 juta saya ambil lagi uangnya lagi Pak Haji. Kenapa? Saya kalau ngambil mobil masih mikir, ini juga masih anak-anak segala macam, tunggakan sekolah segala macam harus bayarin. Saya ambil waktu itu 150 juta,
100 jutanya karena suami saya bilang, Bun, kalau nggak beli mobil lagi, ayah nggak sanggup mantar bunda kesana kemari, motor butut. Saya sampai ke Banten kemana dibonceng suami saya, itu kan motor CSO-nya udah lama. Saya aja pegel duduk, apalagi yang bawahnya kan gitu ibaratnya, Masya Allah. Kalau nggak beli mobil, ayah mah nggak mau nganterin bunda. Saya bilang, ya udah, ayah di 100 juta buat beli mobil. Terserah ayah mau beli mobil apa. Alhamdulillah beli Honda Jazz. 50 jutanya saya bisa untuk bagi-bagi saudara, keluarga, anak, apa-apa yang kecil-kecil itu utang diberesin. Itu bulan April. Bulan September tembus lagi yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini saya pulang spiritual leader camp. Saya waktu itu, saya di hati, saya setiap ada spiritual leader camp tiap bulan saya ingin mondok, apapun keadaannya saya harus mondok. Saya lepaskan handphone, apa segala macam, saya ajak anak saya untuk sama-sama mondok. Ini bulan September keluar mondok, keluar hari Sabtu, hari Ahad saya penyerahan mobil Yokes yang ketiga, yaitu saya ambil unit baru yang ketiga. 150 juta RS Matic waktu itu. Saya minta ke bagian accounting, maklum ibu-ibu rempong, Pak, jangan pas 150 juta, kenapa Pak, saya ingin kurban, saya ingin pulang kampung. Dia juga kali ini juga ya, tergoyahkan juga sama saya WA gitu ya. Boleh Bu, bilang Ibu ajuin aja ke bagian accounting, Pak, saya di ACC Pak 143, katanya 7 jutanya boleh transfer ke saya. 7 juta ditransfer cashback untuk kurban. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi di usaha ini real Bapak Ibu, real bonusnya, real produknya, real program-programnya Bapak Ibu. Ini September. Bapak Ibu, benar doa orang tua, sedekah ekstrim, kemudian kita santunin yatim, terus sedekah beras Bapak Ibu. Dari September, Oktober, November ini Pajero turun Bapak Ibu. Lemes badan saya Bapak Ibu. Kenapa? Saya lagi menikmati mobilio aja udah seneng, uang ada lagi, orang udah kebagian lagi, nikmat yang mana lagi? Ya Allah, udah Allah kasih semuanya sama Allah, dikasih lagi, nangis, ya Allah, takut Allah marah sama saya, kenapa dikasihnya langsung brek-brek kan, ya Allah, saya nangis. Mama saya, gak apa-apa Neng, Neng kan udah susahnya, udah puasanya, udah tantangannya, udah Neng harus syukurin, jangan lupa santunan, ngaji gitu mama saya. Turun ini bulan November, 7 November Bapak Ibu. Jadi intinya di usaha ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, ini rumah saya Bapak Ibu. Rumah tipe 2772 Bapak Ibu. Ini saya hidup dengan 7 orang anak saya. Jadi saya menyampaikan bahwa apapun kesulitan kita, apapun tantangan di bisnis kita, di usaha kita, di hidup kita, jangan jadikan kendala Bapak Ibu, tapi jadikan itu motivasi. Saya bukan gak repot Bapak Ibu, repot Bapak Ibu. Dari saya melek, saya tidur lagi, terus saya pun gak pernah berhenti, tangan saya apa semuanya gerak terus. Tapi saya itu jadikan motivasi bahwa ya Allah, saya lagi cari pahala akhirat ya Allah, cari pahala akhirat ya Allah, mudah-mudahan ini bisa jadi saksi di yaumil akhir. Capeknya saya, apanya saya ya Allah, tolong saya, tolong mitra-mitra saya, orang-orang saya temui ya Allah, berikan kemudahan-kemudahan, pertolonganmu ya Allah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesulitan, ada segala macam yang di dalam hidup kita, mungkin hutang, mungkin apapun itu, jadikan itu hal-hal yang positif buat Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa tambah maju dan terus semangat Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah ini udah mulai sedikit-sedikit direnov Bapak Ibu. Kenapa? Ini rumah butut-butut begini juga Bapak Ibu, banyak yang datengin ke rumah saya. Di antaranya Pak Hubul, Bunda Sri, Pak Sigit. Ini mitra-mitra saya mah kebanyakan udah pada ke rumah, sering pada makan-makan bareng di rumah, kumpul seperti itu. Kemarin lagi lockdown bulan puasa kita buka bersama kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di usaha ini gemar silaturahim aja, sama jangan pernah berhenti berbagi sedekah, dekat sama anak yatim, ampunan dan lain-lain. Bapak Ibu silakan itu diperbanyak. Kenapa? Di sini tuh cuman ibaratnya menjadi wasilah usaha ini ya. Kemudian Bapak Ibu, ini PTBS ini jelas-jelas akarnya kita jual beli. Jadi bermitra dengan PTBS itu Bapak Ibu cukup belanja sekalinya. Saya ingin tahu Bapak Ibu kalau dikumpulin belanja udah berapa juta Bapak Ibu? Kita hitung ya. Hitung Maret kemana-mana belanja udah banyak, tapi yang kaya siapa Bapak Ibu? Sama aja. Kitanya hanya jadi konsumen saja. Tapi kalau di PTBS kita cukup belanja sekali, itu pun silahkan pilih Bapak Ibu produknya yang udah saya tadi uraikan, mau L-Vin kolagennya, kalsiumnya, selimnya silahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mulai terdaftar menjadi komunitas bebas riba. Terdaftarnya hanya cukup 100.000. Itu pun bukan buat PTBS Bapak Ibu, tapi 100.000 itu untuk Bapak Ibu dapat buku panduan usaha, katalog produk,
handphone kita, ada website Sinergi yang Bapak Ibu bisa login member dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu dapat diskon, selamanya Bapak Ibu dapat diskon. Kalau kita belanja pertama mah diskonnya nggak seberapa, 500.000 doang diskonnya. Tapi kalau belanja selanjutnya Bapak Ibu bisa dapat diskonnya hampir dengan 50% Bapak Ibu. Ya. Kemudian next. Nah, kalau waktunya panjang saya bukain bonus. Cuman ini udah mau asar ya, berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit lagi. Oke, 5 menit selesai. Bapak Ibu untuk mendapatkan Bapak Ibu supaya bisa mengumpulkan poin rewardnya, Bapak Ibu di Indomaret, Alfamart itu ada poinnya. Tapi poinnya bisa ditukar dengan hargamu murah. Kalau di PTB poin pembelanjaan Bapak Ibu dengan tim, Bapak Ibu boleh ditukarkan dengan poin motor, mobilio, Pajero, juga rumah Bapak Ibu. Namanya poin itu kan ibaratnya bonus nggak Bapak Ibu? Bonus sebenarnya poin itu. Bonus dari kita belanja juga mengajak mitra-mitra kita sama-sama belanja dan semua mitra kita juga mendapatkan hak yang sama, yaitu hak bermitra. Apa sih keuntungannya kalau bermitra dengan PTBes? Kalau kita bermitra dengan PTBes, kemudian kita menjalankan programnya, mengiklankan, kemudian menjalankan dari promosinya, demo produknya, kemudian kita mereferensikan orang-orang untuk belanja, Bapak Ibu berhak mendapatkan 8 pintu rezeki dari PTBes. Tepuk tangan dulu untuk PTBes. Yang pertama adalah ujroh sponsorship besarnya 10% dari orang-orang yang kita sponsori. Ya, contoh, saya mah dulu nggak susah-susah nyari orang. Ya, nyari orang Bu, nyari orang kan semua orang ini. Ya kan, jadi gampang nggak nyari orang, sebenarnya menemukan orang. Kayak saya dulu mereferensikan suami. Ya, bukan apaan suami, sebenarnya kita kenapa-napa, enggak orang belanja doang. Kan namanya suami kan jauh di seberang sana. Ya udah ya, pokoknya izin aja boleh nggak ya? Udah boleh nggak Bapak? Saya daftarkan suami. Daftarkan anak Bapak Ibu, daftarkan mertua. Dari mana Bapak Ibu? Barang yang sudah saya beli tadi mulai saya iklankan, orang beli, ngumpul lagi, saya beli atas nama suami, beli, saya kumpulin atas nama anak, atas nama mertua, akhirnya terdaftar semua di usaha ini. Kemudian yang kedua adalah ujroh pengembangan. Ujroh pengembangan apabila kita mau mengembangkan usaha ini, contoh Pak Haji mereferensikan istri, mereferensikan anak, kemudian anak kan ada temennya, dia juga mau, saya juga jalanin mereferensikan teman-teman, suami juga gitu, iya daripada WA yang lain-lain, saya mendingan WA ini aja, iklan-iklan. Istri berjalan, anak berjalan, berkembang. Nah ini ada biaya, ada bonus pengembangan 50.000 sampai 600.000 per hari. Lumayan apa lumayan Bapak Ibu? Lumayan, apalagi kita ibu rumah tangga, lumayan. Kemarin Bapak juga menerima uang tiap minggu tuh ada glosor 4 juta, 6 juta, 8 juta, senang nggak Bapak Ibu? Senang Bapak Ibu, tapi tentunya tidak serta-merta langsung dapat segitu. Semuanya berawal dari perjuangan Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, royalti bulanan. Ini diberikan untuk para mitra yang rajin belanja tiap bulan. Namanya kita kebutuhan kan belanja tiap bulan. Kita juga ini kayak saya lipstik habis ya belanja. Saya minuman susu saya, anak saya, minuman saya kolagen habis belanja. Tapi kalau di sini belanjanya dapat diskon 50% kalau kita udah menjadi mitra Bapak Ibu. Nah ini ada tambahan bonus 1 juta dan sampai dengan 10 miliar tergantung omset dari jaringan kita pembelanjaan bulan itu berapa. Jadi tetap diberikan royalti bulanannya. Yang kelima adalah reward motor. Nah ini hari ini alhamdulillah Pak Sigit hadir kemarin, belum lama Pak Sigit. Tepuk tangan Pak Sigit boleh berdiri Pak Sigit. Pak Sigit kemarin pas mau THR ya Pak Sigit ya, alhamdulillah tembus motor senilai 20 juta, beliau ambil uangnya katanya buat bagi-bagi THR anak-anak asuhnya seperti itu ya. Kemudian yang keenam yaitu reward mobilio cash. Nah ini reward mobilio cash 150 juta. Alhamdulillah hari ini hadir juga Bunda Sri Asih sama Pak Hubul, beliau peraih 2 mobilio cash sama 4 motor cash. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bunda. Kemudian yang ke-7 adalah reward Pajero cash. Nah ini Pajero cash Bapak Ibu, subhanallah Bapak Ibu sudah lihat tadi di depannya. Itu Pajero cash, subhanallah saya belakangnya taruh selawat. Kenapa saya belinya hanya dengan ya perbanyak sholawat Nabi, perbanyak sedekah, terus perbanyak silaturahmi seperti ini. Silaturahmi nggak mau menghilangkan momen, saya bagikan peluangnya. Ibu-ibu sambil nunggu penceramahnya kita dengerin dulu ya pemaparan saya 5 menit boleh nggak? 5 menit, saya 5 menit, ngomong aja nggak usah pakai ini Pak. Baik Bapak Ibu udah mau sampai kayaknya, Ibu kayaknya nggak datang terusin aja deh Bu. Oh iya baik, saya terusin Bapak Ibu. Jadi saya setiap ada momen saya selalu kan iklan. Saya nggak pikir orang ini mau atau tidak mau, gabung atau tidak gabung, tidak Bapak Ibu.
Saya tidak mikir itu. Saya mikirnya ini peluang bagus, manfaat buat saya, mudah-mudahan manfaat buat yang lain. Walaupun belum tentu semua orang minat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting niatkan kita untuk berbagi Bapak Ibu. Kenapa? Kita tidak mengharap dari manusia, tapi mengharap dari Allah. Bahwa kita sebagai hamba selalu hanya berusaha dan ingin yang terbaik di sana seperti itu ya. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu, ini yang ke-8. Bapak Ibu ini teman mitra-mitra saya ada yang udah nyelamatin saya kemarin itu. Bunda selamat ya, udah dapat 1 miliar, udah nyelamatin banyak tuh di web, di grup ya. Saya bilang amin, 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 amin gitu ya. Ternyata itu menjadi doa Bapak Ibu. Insya Allah saya sedikit lagi Bapak Ibu tembus Bapak Ibu ya. Boleh turun tangan dulu. Jadi di usaha ini Bapak Ibu kita nggak sukses sendirian. Alhamdulillah di tim saya ada kurang lebih 21 peraih motor cash sama 7 peraih mobilio cash. Jadi di usaha ini kalau kita mau sukses, bukan jangan mikirin sendiri, tapi bagaimana mensukseskan mitra-mitra yang baru gabung, mitra-mitra yang sudah gabung untuk sama-sama sukses berjamaah di usaha ini dengan kita motonya go berkah. Mungkin itu dari saya pemaparannya. Saatnya mengambil bagian dalam bisnis ini. Semoga ini bisa menjadi wasilah bagi kita terbebas dan membebaskan umat dari hutang dan riba. Sampai jumpa Bapak Ibu di puncak sukses. Kesuksesan akan selalu menjadi milik orang-orang yang melihat peluang dan berani mengambilnya. Yang sebelumnya ya. Nah, Bapak Ibu bismillah, siapa yang hari ini memutuskan untuk bebas utang riba, kemudian mau miliki mobil tanpa DP, tanpa cicilan, Bapak Ibu saya undang untuk maju ke depan, baik mitra yang udah gabung atau yang belum gabung saya undang ke depan untuk sama-sama dokumentasi untuk sukses story-nya Bapak Ibu nanti di kemudian hari. Mungkin di setahun ke depan. Maju. Baik. Bismillah ya Allah. Mas Adam tolong dibikin videonya, video sama fotonya. Siap. Ada yang duduk depan ya? Maju aja Pak. Nah, supaya kebagian mungkin ada ibu-ibu kita jongkok aja kali ya. Ya, dibuat. Ya, ibu jongkok aja sama. Iya, biar kena semua. Masya Allah. Adin ikut aja. Muat nggak? Tolong dilihat ini aja apa ratanya.